Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya SPSS Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menguji analisis deskriptif karakteristik responden dan pernyataan hasil jawaban responden. Dimana di sini saya menggunakan SPSS versi 24 ini. Kita buka dulu SPSS 24. Teman-teman juga bisa menggunakan SPSS versi 25 ataupun 26. Ini kita tunggu terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, ini hasil SPSS-nya. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan ini karakter responden, jawaban dari responden. Di sini kita akan menguji status pernikahan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dengan pernyataan masing-masing 5 pernyataan. Ini ada 3 variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y dengan masing-masing sebanyak 46 responden ini. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan sedikit apa itu analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang kita teliti. Nah, ini sebagai contoh nanti status pernikahan, kode 1 menikah, kode 2 belum menikah, jenis kelamin kode 1 laki-laki, kode 2 perempuan. Ini nanti langsung saja mungkin ya kita sambil praktek sambil menjelaskan. Kita buka SPSS-nya, ini SPSS-nya, kemudian kita buka ini ya hasil respondennya. Kita bisa kopikan ini, drag ke kanan ini, kita copy. Sebelumnya kita buat dulu ini, jangan sampai ada spasi di dalam membuat judul ini karena nanti tidak bisa digunakan kalau ada spasinya, tidak bisa digunakan atau dipastekan langsung ke SPSS-nya. Kemudian kita buka set 2 ini, kemudian kita pastekan di sini dengan mengklik transpose ini. Kita klik, kita geser dikit, kemudian ini sudah kita klik copy. Tadi kan dia dalam bentuk ke kanan, kalau ini dia dalam bentuk ke bawah ini agar memudahkan kita memindahkan di sini. Kita pindahkan, kita paste. Nah, ini jadinya. Jadi kita nggak payah untuk menulisnya satu-satu. Kemudian desimal ini seperti biasa kita nolkan semua ini agar tidak terjadi koma di bawah angkanya nanti. Kemudian pada value ini kita beri nilai seperti yang saya jelaskan di sini tadi. Ini nilai untuk value di mana yang nomor 1 kode pernikahan, 1 menikah, 2 belum menikah. Jadi kita beri nilai di sini 1 menikah, statusnya 2 belum menikah. Selanjutnya kemudian kita klik OK. Ini yang untuk bagian status pernikahan. Nah, kemudian yang jenis kelamin juga demikian. Kita bisa beli nilai untuk jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kita klik di sini 1 laki-laki. Ini add, kemudian 2 perempuan. Jika sudah add juga, kemudian kita klik OK. Selanjutnya pekerjaan, kita lihat di sini untuk pekerjaan 1 dengan kode guru, 2 TNI, 3 Polri. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita uji. Ini kan sebagai contoh saja. 1 guru, add ini 2 TNI, kemudian yang ketiga Polri. Kita add juga, kemudian kita klik OK. Selanjutnya pendidikan, kita lihat di sini kodenya apa. Kalau pendidikan di sini 1 SMA, 2 S1, 3 S2. Kita berikan contoh di sini 1 SMA, add 2 S1, 3 S2. Kita add juga, kita klik OK. Selanjutnya kalau yang untuk
deskriptif pernyataannya, ini kita bisa memasukkan ini kodenya 1 jawab, karena di sini ada range antara 1 sampai 5. Kita bisa lihat di sini, ini ada range antara 1 sampai 5. Dia nggak ada angka 6, dia hanya ada angka 1 dan sampai 5. Nah, kita masukkan ini 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kita bisa masukkan di sini dengan angka 1. Kita klik sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua tidak setuju. Yang ketiga kita masukkan ragu-ragu. Kita masukkan. Kemudian yang keempat setuju. Yang kelima sangat setuju. Oke, kita masukkan. Nah, ini sudah, kita klik. Kita cek dulu, kalau sudah kita klik OK. Kemudian ini kita kopikan saja, kita masukkan yang ini ya. Ini kalau yang total ini nggak usah, kita masukkan yang pernyataan saja, deskriptif pernyataan saja. Ini masih ada 0. Udah, kalau udah juga kita masukkan paste. Kita cek lagi kalau sudah semua. Ini sudah semua. Selanjutnya yang bagian measure ini kita rubah nominal, karena ini dia ngomongin status pernikahan, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Kita ubah ke nominal. Kemudian yang ini kita ubah ke scale semua. Kita rubah ke scale semua. Selanjutnya apalagi langkahnya, kita buka data view. Ini kita masukkan dari sini, kita copy. Kita tadi kan dari status pernikahan ini, jadi status pernikahan kita copy langsung, ini kita copy. Nah, ini kita pastekan di sini, paste. Nah, jadi semuanya sudah terpindahkan di sisi sini. Langkah berikutnya bagaimana? Kita akan mengujinya. Yang pertama kita apa yang kita uji? Ini bagian status pernikahan, jenis kelamin, dengan cara mengklik analyze, deskriptif statistik, ini frekuensi. Kemudian kita pindahkan ini, kita pindahkan sisi kanan. Kemudian kita klik statistik. Kemudian kita klik mean, median, standard deviasi, variance, minimum, maksimum. Rank kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Kita klik continue. Kita juga bisa ini menampilkan chart. Ini misalnya kita mau dalam bentuk P chart, ini misalnya kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasil yang pertama. Dimana yang pertama ini dia akan bertampil seperti ini dengan nilai mean-nya, mediannya, standar deviasi, variance, rank, minimum, maksimum di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini hasil dari yang kita uji tadi. Kita akan mengetahui berapa yang sudah menikah, berapa yang belum menikah. Sebagai contoh, ini yang menikah 31, 67,4%, yang belum menikah 15, 32,6%. Selanjutnya jenis kelaminnya juga kita bisa mengetahui, laki-lakinya 34, 73,9%, perempuan 12, 26,1%. Ini dengan total 46. Ini berarti sudah masuk semua. Nah, ini tampilan P chart-nya. Kita bisa melihat di sini tampilan dari P chart-nya. Selanjutnya apa lagi yang kita uji? Kita bisa menguji totalnya, nilai totalnya. Kita boleh menguji nilai totalnya dengan cara mengklik ini, total ini. Kita uji. Kita klik kanan, statistik. Kita juga bisa memilih median, standar, sama, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa menguji mode dan lain sebagainya ini. Nah, ini juga kita bisa chart. Boleh menggunakan chart tadi, nggak apa-apa. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini untuk yang total tadi, nilai total tadi. Di sini kita akan kelihatan ini mean, median, dan lain sebagainya. Ini total X1, total X2, total Y, yang terkecil, yang terbesar kita sudah kelihatan. Nah, langkah selanjutnya apa yang kita uji, yaitu hasil jawaban responden. Bagaimana caranya? Kita klik analyze, deskriptif, frekuensi, kita reset dulu, kemudian kita masukkan ini. Kita masukkan ini, kita pindahkan ke kanan. Satu-satu bisa, langsung sekaligus juga bisa. Ini
Ini jadi kita langsung X1, X2 dan Y kita pindahkan. Kemudian statistik seperti biasa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sebagai contoh ya. Continue, kemudian kita mau dalam tampilan chart boleh bar, sebagai contoh kita bar, tadi sudah P kan, kita bar chart, continue, oke. Nah, ini hasilnya kita lihat. Nah, di sini kita akan lihat angka minimumnya ini 4, angka maksimumnya 5. Dia tidak keluar dari angka 4. Angka 1, rank 1 sampai rank 5 ini dia nggak keluar, dia hanya di antara ini. Dengan nilai mainnya, dengan mediannya ini sudah ada semua. Biasanya yang digunakan itu angka main, ini biasanya yang digunakan. Kemudian di sini hasil dari responden yang menjawab tadi kita bisa mengetahui yang menjawab setuju berapa, 40, yang menjawab sangat setuju berapa, 6, dengan presentasi ini 87,0, 13,0, dengan total 100. Total respondennya 46, sesuai kan. Ini yang X2, kemudian ini yang pertanyaan ketiga, ini pertanyaan keempat, kelima. Nah, ini yang X2-nya. X2. Selanjutnya ini untuk yang Y-nya. Kita bisa lihat juga ini yang Y, hasil dari Y. Sini kita bisa mendeskripsikan nanti di bab 4-nya. Selanjutnya ini barnya tadi dalam bentuk bar chat. Ini kita bisa menggunakan bar chat, p-chat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Jangan lupa untuk subscribe. Semoga bermanfaat. Di sini juga saya sudah menyiapkan website, email dan kontak. Jika ada yang ditanyakan boleh hubungi nomor saya. Mungkin saya nanti bisa berdiskusi melalui WA. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan like. Semoga bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.